Shalom. Shalom. Bapak Ibu Jemaat PAUK TNI AL Sunter yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C secara online. Ibadah rumah tangga kita pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Reni A. Delanghale. Kita akan memulai dan membuka ibadah ini dengan menyanyi Kekuatan Hidupku. Untuk itu, saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Terlebih kami sangat bersyukur atas berkat kesehatan yang Engkau anugerahkan, sehingga kami dapat berkumpul dalam ibadah rumah tangga sektor A, B, dan C secara online pada malam hari ini. Hadir dan berkatilah seluruh rangkaian ibadah kami, ya Bapa, dari awal hingga akhir. Berkati juga Ibu Penatua Reni A. Delanghale yang akan membawakan firman, dan kami semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita menyanyi Besar dan Perkasa Allah kita.
Shalom. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita. Ibu Bapak dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Bapa yang baik, kudus dan mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama beribadah pada malam hari ini. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab dan merenungkan apa yang ada di dalamnya. Kiranya Tuhan mau berbicara pada kami dan memberitahu apa maksud dan tujuan Tuhan terhadap kehidupan kami. Ajarlah kami juga untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak dan Saudara jemaat, ayat renungan kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 17. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai dengan 17. Bukan Mesir tetapi Tuhan yang memberi pertolongan. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan, yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku, untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Sebab sekalipun pembesar-pembesar Yerusalem sudah ada di Zoan, dan utusan-utusannya sudah sampai ke Hanes, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Ucapan ilahi tentang binatang-binatang di tanah Negeb melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga terbang. Mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Maka sekarang pergilah, tulislah itu di depan mata mereka di suatu loh, dan cantumkanlah di suatu kitab, supaya itu menjadi kesaksian untuk waktu yang kemudian sampai selama-lamanya. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak, anak-anak yang suka bohong, anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan, yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik, dan kepada para pelihat, janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisihlah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan.
Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita pada malam ini adalah tenang dan percaya adalah kekuatan. Itu terambil dari ayat 15 yang tadi sudah kita baca. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ibu bapak, kata tenang dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, dan tentram. Jadi, frasa tinggal tenang mempunyai arti suatu keadaan yang tidak gelisah atau tidak kacau. Ada banyak peristiwa yang membuat seseorang tidak bisa menjadi tenang. Saya punya satu contoh cerita. Ini cerita tentang seorang ibu yang bernama Ibu Bulan. Suatu malam, Ibu Bulan menanti anaknya yang pulang kerja dari pekerjaannya. Tiba-tiba teleponnya berbunyi. Ketika Ibu Bulan menjawab telepon itu, dia mendapat kabar kalau anaknya ada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan. Saat itu juga Ibu Bulan merasa panik, sangat gelisah dan tidak tenang. Si penelepon juga kemudian memberi informasi tambahan bahwa anaknya harus dioperasi dan membutuhkan sejumlah uang. Karena panik, dengan gemetar Ibu Bulan kemudian mengiyakan permintaan itu dan mengirimkan uang yang diminta melalui SMS banking yang dia punya dari handphonenya. Setelah proses pengiriman selesai, Ibu Bulan baru mau tanya lagi di mana sih sebenarnya rumah sakit tempat anaknya dirawat, tapi sambungan telepon sudah terputus. Kemudian Ibu Bulan mulai berpikir, oh seharusnya saya menelpon anak saya dulu. Lalu dia menelpon anaknya dan sungguh sangat kaget ketika anaknya mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan dia sedang dalam perjalanan pulang. Lemaslah Ibu Bulan menyadari kalau dia sudah menjadi korban rancangan kejahatan seseorang. Nah, Ibu Bapak jemaat terkasih, dari cerita ini kita semua tentu sudah mendapat gambaran situasi yang bagaimana yang dialami oleh Ibu Bulan. Kita kembali pada konteks cerita dalam bacaan kita tadi dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 1 sampai 17 tadi. Dalam bacaan kita mengetahui bahwa masa itu bangsa Yehuda sedang mengalami situasi politik yang pelik. Ada ancaman yang datang dari kerajaan Asyur yang sangat kuat. Bangsa Asyur ini adalah bangsa yang sedang memperluas kerajaannya pada masa itu dengan cara berperang. Bangsa Yehuda mendapat ancaman dari bangsa Asyur menjadi sangat tidak tenang, merasa kacau, merasa panik, ingin cepat terlepas dari ancaman, sehingga mereka menggunakan caranya sendiri, yaitu berlindung dan meminta pertolongan dari bangsa Mesir yang mereka yakini dan percaya memiliki kekuatan setara, bahkan mungkin lebih kuat dari bangsa Asyur yang mengancam mereka. Padahal Tuhan menginginkan bangsa Yehuda tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Mereka lupa kalau mereka adalah bangsa yang diberkati Tuhan, dan Tuhan begitu mengasihi mereka, selalu melindungi mereka. Tapi karena mereka panik, mereka mencari cara dengan kekuatan sendiri, mengambil keputusan langsung meminta bantuan dari bangsa Mesir. Mereka tidak mencari Tuhan, melupakan janji Allah dan mengabaikan perintah Allah
untuk hidup kudus. Bangsa Yehuda lebih percaya pada kekuatan manusia. Ibu, bapak, dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah datang kepada Nabi Yesaya untuk menegur bangsa Yehuda. Tuhan tidak mau bangsa Yehuda keluar dari rancangan yang telah disusun oleh Tuhan. Dari beberapa referensi yang saya baca, saya mendapatkan bahwa ada beberapa hal yang membuat Tuhan menegur bangsa Yehuda. Yang pertama adalah bangsa Yehuda memberontak kepada Tuhan dengan melaksanakan rencana mereka sendiri, bukan mencari apa kehendak Tuhan. Mereka merasa bahwa mereka mampu melakukan apapun tanpa penyertaan Tuhan. Mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bukanlah rencana Tuhan. Padahal rancangan Tuhan, kita tahu semua, adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang kedua, bangsa Yehuda menjalin suatu persekutuan dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Sejak awal kita sudah tahu ya bahwa Tuhan yang mengasihi bangsa Yehuda selalu meminta mereka untuk tidak menjalin hubungan dengan bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Makanya bagaimana mungkin di saat sulit bangsa Yehuda justru menjalin persekutuan dengan bangsa Mesir yang tidak mengenal Tuhan. Bukankah itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan? Kemudian yang ketiga adalah bangsa Yehuda melakukan segala sesuatunya tanpa meminta keputusan Tuhan. Ibu bapak yang terkasih, bangsa Yehuda lebih mengandalkan bangsa Mesir. Mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tapi ternyata justru mendapatkan malu. Alkitab dan juga sejarah juga membuktikan bahwa bangsa Mesir tidak dapat menjadi penolong bagi bangsa Yehuda. Makanya Allah menyebut mereka sebagai anak-anak pemberontak, karena mereka tidak mau mendengarkan suara Allah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa Allah meminta mereka untuk tenang menghadapi masalah yang sedang terjadi dan percaya kepada Allah. Tuhan tidak meminta mereka untuk berperang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua mungkin pernah mengalami masalah yang berat karena banyak persoalan dan tantangan dalam kehidupan kita, seperti yang sekarang sedang kita alami, masalah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia, melanda Indonesia, membuat kita melakukan segala sesuatu dengan terbatas, membatasi pergaulan kita, membatasi apa yang kita suka lakukan. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, segala sesuatunya terbatas. Ketika kita menghadapi persoalan selain pandemi, persoalan yang ada dalam hidup kita masing-masing, sebenarnya ada dua pilihan yang diperhadapkan kepada kita. Pilihan pertama adalah kita tidak tenang, seperti Ibu Bulan tadi, berkeluh kesah, berpikir pendek untuk cepat menyelesaikan masalah yang sedang kita alami. Pilihan ini cenderung mendorong kita untuk mengambil keputusan yang salah, bahkan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian pilihan yang kedua adalah kita merespon dengan berdiam diri sejenak, menenangkan diri supaya kita dapat berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Pilihan yang kedua ini akan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk bekerja, menolong, dan membuat kita berpikir lebih jernih, seperti yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7b. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ibu bapak, mana yang akan kita pilih? Menjadi tenang
dan mengikuti kehendak Tuhan dengan pilihannya yang terbaik, atau menjadi tidak tenang mengandalkan kekuatan kita sendiri. Mari Ibu Bapak, kita bersama-sama belajar untuk tetap tinggal tenang dan percaya pada Tuhan, karena disitulah letak kekuatan kita. Masalah, persoalan, dan tantangan pasti ada dalam hidup kita, tapi Tuhan berfirman meminta kita tenang dan percaya kepadanya supaya kita bisa berdoa dan melihat betapa Tuhan itu pribadi yang luar biasa, selalu menjaga, memberi jalan keluar, dan memelihara kita sebagai anak-anak Tuhan. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, tapi kita mau tinggal tenang dan percaya bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu dan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Kita percaya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua, dan Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu Bapak terkasih, mari kita merespon perenungan kita malam hari ini. Kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Baiklah Ibu Bapak dan jemaat sekalian, mari kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama yang akan diakhiri oleh doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu karena Engkau selalu
memberikan kasih-Mu bagi kami, selalu menyertai kami, selalu memberkati kami kemanapun dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan atas semua karunia dan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih juga Tuhan telah mengajarkan kami untuk selalu tenang dan percaya kepada Tuhan apapun masalah yang kami hadapi, sehingga Tuhan dapat bertindak membantu kami untuk memecahkan semua permasalahan, memberikan jalan keluar bagi kami untuk menyelesaikan semua masalah kami. Ajarlah kami Bapa untuk selalu mengingatnya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Kami mau mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami yang sedang melakukan usaha untuk mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan memberkati segala sesuatu, semua usaha yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan. Tuhan memberkati hasil-hasil yang akan diuji coba sehingga dapat diberikan kepada masyarakat. Biarlah bangsa Indonesia dapat terlepas dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan pemerintah yang baik yang selalu mengayomi kami sebagai rakyatnya. Kami juga menaikkan doa syafaat kami untuk gereja Tuhan di muka bumi ini, di Indonesia, khususnya di gereja POK TNI AL Sunter. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam pelayanan yang kami lakukan. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam POK TNI AL Sunter, para pendeta, para majelis, seluruh pengurus komisi kategorial, dan juga seluruh jemaat POK TNI AL Sunter. Biarlah Tuhan selalu mengajar kami untuk sehati, sepikir dalam melakukan pelayanan kami agar nama Tuhan yang selalu dimuliakan. Dan Tuhan juga mengajarkan kami semua untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kami atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat POK TNI AL Sunter. Tuhan mau melihat apa yang sedang dialami oleh jemaat kami, pribadi lepas pribadi. Yang sakit Tuhan mau sembuhkan, yang berduka Tuhan mau hiburkan, yang berulang tahun Tuhan mau berkati berlimpah-limpah lipat ganda. Dan biarlah Tuhan mau selalu membantu menyelesaikan semua permasalahan apa yang dihadapi oleh para jemaat Tuhan di POK TNI AL Sunter. Tuhan juga memberkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, dalam sekolah online yang sudah dilakukan selama hampir 8 bulan ini. Biarlah apa yang mereka lakukan itu Tuhan berkati, dan biarlah hasil yang akan mereka dapatkan itu semuanya itu hanyalah untuk masa depan mereka, dan biarlah mereka menikmati apa yang sudah disediakan oleh orang tua di rumah, menggunakan apapun untuk belajar. Dan biarlah itu juga Tuhan berkati. Tuhan memberkati semua yang sudah melakukan pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati Mas Sigit yang bermain keyboard, dan juga Bapak Deden Teta sebagai pendamping, juga semua pelayan-Mu yang menjalankan ibadah online pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan dan persoalan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami naikkan doa ini ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kini saatnya kita menyatakan syukur bagi Allah melalui pemberian tulus dari hati yang bersukacita. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi Mari Puji Raja Sorga. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih kami ucapkan karena Engkau telah memberi kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, kiranya dapat bertumbuh dan berbuah di dalam hati kami. Kesempatan ini kami akan memberikan korban persembahan. Kiranya Engkau memberkati apa yang telah kami berikan, besar kecilnya persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, sehingga nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu bapak dan saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Kita menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyi Tenanglah Kini Hatiku.
Mari Ibu Bapak kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapa, terima kasih. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.